Berarti ada setan yang baik. Tadi, ada setan yang baik. Buset, saudara. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Mari kita diskusi dengan baik, Bang, ya. Jadi begini, Bang. Kita ini kajian subuh kali ini, walaupun ini bukan subuh lagi, sudah jam 7 pagi ya. Kita ini membahas tentang persetanan. Persetanan atau jin atau iblis gitu kan? Iya. Tadi kita sudah bahas bahwa setan itu tidur di lubang hidung. Makanya Muslim mengambil air wudhu, menghirupnya 3 kali. Karena apa? Karena setan bermalam di lubang hidung. Benar. Nah, kemudian setan itu makan pakai tangan kanan dan minum makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri, betul? Betul. Betul. Tadi dibilang katanya tidak. Nah, yang terakhir nih, sebagai kajian yang terakhir nih. Kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh setan atau jin korin, setan gitu ya. Nah, tetapi ya, ketika Muhammad berjumpa dengan Aisyah, Aisyah bilang begini, apakah termasuk juga engkau wahai Rasulullah, katanya. Muhammad bilang, iya, termasuk juga saya. Tapi setan yang mendampingi saya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Betul? Betul. Betul. Artinya salah satu penganut agama Islam adalah setan. Betul? Betul. Betul sekali. Karena begini ya. Silakan. Ternyata ada setan yang beragama Islam, betul? Betul. Nah, betul sekali, saudara-saudara. Silakan. Sebentar ya. Begini. Sebelum bila engkau tidak puas berguru dengan manusia, bergurulah pada setan. Bergurulah pada jin. Karena apa? Iblis duluan lebih tahu agama ini daripada manusia. Sebelum diturunkannya Adam, duluan iblis yang mengetahui tentang Allah. Duluan iblis bertuhan kepada Allah daripada Nabi Adam. 7.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah di setiap lapis-lapisan langit. Maka apapun yang kita baca tentang ayat-ayat Al-Quran, iblis sudah lebih duluan tahu daripada kita. Nah, setan memang terbagi dua. Ada yang setan yang Islam, ada setan yang jahat gitu kan. Tapi setan yang jahat-jahat itu, berarti ada setan yang baik. Tadi, ada setan yang baik. Buset, saudara-saudara. Makanya saya bilang satu-satunya agama yang pemeluknya ada setan di dalamnya adalah Islam, betul? Betul. Betul sekali. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu ya, sebentar ya. Saya akan tampilkan riwayatnya. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mengerti dan tidak paham. Inilah hebatnya kajian Subuh Edis TV ini ya. Kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang cetar membahana yang kalian tidak pernah dapati di kajian subuh yang lain, saudara-saudara. Baik ya. Sebentar ya. Saya tampilkan dulu. Nih. Saya bacakan ya, nih ya. Nih. Oke, saya bacakan di sini. Nih ya. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 7286 dan Ibnu Hibban 6417 dan yang lainnya. Ya kan? Nah, bahwasanya menurut hadis ini betul bahwasanya ada setan yang masuk Islam, betul? Benar. Betul sekali, saudara-saudara. Berarti besok apakah setannya masuk surga? Ya, kita tidak tahu siapa yang masuk surga atau tidaknya. Antara saya dengan katanya kalau muslim pasti masuk surga. Bagaimana ini? Begini. Katanya yang saya dengar dari Ustadz, sebaik-baiknya
korupsi kalau mati masuk neraka. Sejahat-jahatnya muslim walaupun nyolong korupsi masuk surga. Betul? Betul? Kurang tahu juga. Loh, gimana ini saudara-saudara? Betul? Surga dan neraka bukan saya yang menentukan, maaf. Bang. Soal itu saya tidak tahu. Bang, Anda tidak tahu hadisnya, walaupun berzina, walaupun apa, Anda tetap masuk surga. Tidak tahu hadisnya? Tahu. Iya tahu makanya. Memang benar ada hadisnya. Saya kan Ada tidak tahu hadisnya, kedepannya walaupun bagaimana. mencuri, walaupun berzina, yang penting apa? Apa? Masih banyak perlu belajar. Oke lah bang. Saya itu gini. Saya bagaimana antara saya dan manusia yang lain ataupun iblis syaitan. Saya tidak tahu kedepannya bagaimana. Entah saya masuk Betul. surga, Makanya atau mereka begini masuk bang. surga. Saya tidak tahu. Termasuk Muhammad bang. Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya, betul? Betul. Terus kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad kalau begitu bang? Sedangkan dia saja tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Bang, apa yang dikatakan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kubur, betul? Betul. Betul. Nah, kita ini beragama ini tujuan akhir kita itu adalah hidup yang kekal, atau bahasa awam kita adalah surga, betul? Nah, kalau kita mau ke surga, maka ikuti orang yang naik ke surga, Jangan ikuti orang yang turun ke kuburan. Bagaimana kita mau ke surga tapi ngikutin orang yang jalannya ke kubur? Begitu, Bang. Di dalam surat Al-Ankabut, mau saya bacakan, Bang. Surat Al-Ankabut, Bang. Nih ya. Nih. Saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf maksud saya, ayat yang ke-9. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Mana nih abang nih? Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap kalian, betul? Gimana? Loh, bahkan seorang ulama besar yang bernama Quraisy Shihab sudah mengatakan, apa kata Quraisy Shihab? Nih, Quraisy Shihab sudah berkata nih, ini viral ini ya. Nih, ini kata Quraisy Shihab. Dengarkan ya Bang ya, siap-siap ya Bang ya. Supaya kalian makin menerima nih, banyak informasi baru dalam kajian subuh ini Bang ya nih. Maka sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yang iya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Apalagi kalian Bang. Betul tidak? Kalian masih mendoa-doakan Muhammad supaya Allah memberikan keselamatan kepadanya. Betul? Halo Bang? Jangan terguncang Bang, jangan terguncang. Saya tidak terguncang. Betul tidak bahwasanya kalian mendoakan Muhammad supaya Allah memberikan keselamatan kepadanya? Betul tidak? Betul. Artinya dia sudah selamat belum? Kalau selamat atau tidaknya saya tidak tahu. Nah itu dia Bang, logikanya begini. Bagaimana Anda meminta kepada Allah supaya memberikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya jika dia sendiri, jika dia sudah selamat? Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Betul? Artinya Muhammad sudah selamat belum? Saya tidak tahu selamat. Nah, berat saudara. Karena beliau meninggal saja saya belum lahir.
Iya, tapi kita ini kan membaca literatur, Bang. Kita sama-sama tidak saksi mata. Saya tidak hidup di zaman Yesus, Anda tidak hidup di zaman Muhammad. Tetapi kita menerima informasi dari para saksi mata yang dituliskan di dalam buku, lalu kita membacanya. Nah, menurut apa yang ada di dalam Bible, tertulis dalam Bible, ya kan? Menurut para saksi mata, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali nanti dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sedangkan di iman Anda juga nanti ada betul bahwasanya Nabi Isa akan datang kembali, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang Anda mau mengikuti yang mana? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Saya tetap pada pendirian saya. Berat, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa lah, Bang. Inilah yang gunanya kita diskusi interaktif, ya kan? Artinya ada saling berbagi informasi di antara kita, betul? Nah, iya. Jadi tidak boleh memaksakan, tetapi biarlah keputusan diambil oleh hati masing-masing, begitu ya, Bang ya? oke. Oke, terima kasih Bang Rizky Caniago sudah mampir ke kajian subuh Edis TV, satu-satunya kajian subuh yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Ya, terima kasih Bang Rizky Caniago, sampai jumpa kembali. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu, ya. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.